Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah seseorang yang akan datang padamu sebentar lagi. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau minta maaf dulu ke teman-teman semua, terutama subscriber aku, karena beberapa hari ini atau udah seminggu ini aku nggak upload video karena ada beberapa hal yang harus aku kerjakan, darurat, mendadak, dan sebenarnya sekarang masih capek. Cuma karena aku kangen sama kalian semua, jadi hari ini aku akan memberi kalian video dengan tema yang kita semua suka. Seseorang yang akan datang ke kamu sebentar lagi. Siapa dia? Kita akan lihat aja langsung dari readingnya. Siapakah dia? Ada Page of Swords, ada The Death, ada Ten of Cups, ada Page of Cups, ada Four of Swords. Orang ini bisa orang baru atau orang lama yang udah kamu kenal, yang sebelumnya ngerasa biasa-biasa aja, tapi karena suatu hal terjadi di hatinya atau sebuah kejadian terjadi, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda mengenai kamu. Ada sesuatu yang berbeda mengenai kamu yang tiba-tiba hadirmu itu seperti semilir angin yang membuat dia ini pada akhirnya melihat ke kamu. Kalau sebelumnya dia adalah teman kamu, sahabat kamu mungkin, atau orang yang udah kenal sama kamu, pada akhirnya dia sekarang merasakan ada yang istimewa tentang kamu, sesuatu yang ingin dia kenali lebih dalam, sesuatu yang ingin dia ketahui lebih banyak lagi mengenai kamu. Jadi ada rasa penasaran, ada rasa ingin membangun hubungan yang lebih dalam lagi bersama dengan kamu di sini. Jadi keberanian dia semakin bertambah untuk mengetahui kamu lebih dalam. Karena apa? Ada kartu The Death di sini. Kartu ini seringkali lebih banyak bercerita mengenai memulai sesuatu yang baru dari chapter yang udah selesai. Mungkin di sini dia sudah move on dari masa lalunya, atau mungkin di sini dia benar-benar ingin membangun sebuah hubungan yang baru bersama orang baru, yang mana itu adalah kamu. Sehingga di sini dia sedang mengusahakan sih di sini. Jadi hatinya sudah mengatakan, oke, sepertinya aku tertarik dengan dia, kamu gitu kan, ingin kenal lebih dalam. Dan apa yang dia rasakan mengenai kamu, dia di sini happy banget sama kamu. Ada sesuatu dari kamu yang membuat dia ini bisa merasakan bahagia lagi, merasakan dicintai, merasa seperti kenal dengan kamu cukup lama. Dan di sini dia ingin membawa hubungan ini ke hubungan yang sangat-sangat nyaman. Jadi hubungan yang cinta iya, kasih sayang, penuh dengan hal-hal manis yang so sweet. Tapi juga di sini plusnya lagi kartu Ten of Cups sudah sampai di tahap level cinta yang menghargai, menghormati kamu, ingin yang lebih serius lah di sini. Karena kartu Ten of Cups seringkali digambarkan dengan sekelompok keluarga, ya di sini ada ayah, ibu, anak-anak. Jadi di sini sebenarnya niat dia memang sudah ke komitmen yang jauh lebih serius ya. Kalaupun ini belum menikah gitu kan, belumlah sampai ke tahap menikah, tapi bener-bener ingin hubungan yang serius, yang gak hanya sekedar main-main aja kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu merasakan seseorang ini datang ke kamu, ngasih perhatian yang lebih, mungkin di sini nanyain kabar kamu, atau mungkin di sini dia ngajak kamu jalan-jalan kemana, ngobrol lebih dalam tentang kamu, atau mungkin di sini ngajak kamu makan kemana. Pokoknya sesuatu yang kamu tuh sebenarnya ngerasain kok kalau dia di sini jadi lebih humble, bersahabat, lebih ramah, lebih hangat. Kalau misalnya di sini dia agak-agak canggung, agak-agak gimana ya, orang jatuh cinta itu kadang lebih banyak canggungnya ya. Kamu mungkin bisa merasakan, mungkin dia ngomongnya agak terbata-bata, agak awkward gitu. Tapi ini sebenarnya satu tanda bahwa dia ini nyaman sama kamu, tapi juga kayak canggung gitu, canggung karena dia lagi jatuh cinta sebenarnya sama kamu, lagi merasa bener-bener ingin kamu itu ada di sekitar dia, ingin kamu ada di hari-harinya dia, ingin kamu juga hadir di hatinya dia, dan dia hadir di hati kamu kayak gitu di sini. Maka di sini dia yang tadinya masih di tahap-tahap penasaran, pada akhirnya mulai lebih terbuka, lebih hangat sama kamu. Jadi Page of Swords ini kan angin ya, yang dingin gitu, tapi sekarang dia hadir sebagai orang yang jauh lebih hangat sama kamu, lebih bisa ngobrol, lebih bisa mendengarkan kamu, lebih banyak ingin meluangkan waktu buat kamu, ingin mendengarkan cerita kamu, ingin menjadi tempat yang nyaman. Kalau misalnya kamu butuh curhat, kalau kamu butuh teman buat nemenin kamu kemana, dia ingin hadir buat kamu di sini. Karena Page of Cups ini mungkin di sini
kisah cinta dia nggak sebanyak itu, atau mungkin di sini pengalaman cintanya belum sebanyak itulah mungkin di sini ya. Tapi dia mengusahakan gimana caranya, walaupun agak-agak canggung, agak-agak awkward, tapi dia berusaha untuk ramah sama kamu, senyum sama kamu, membuat kamu nyaman kayak gitu di sini. Karena dia juga melankolis, romantis, yang pasti dia ingin hadir sebagai orang yang nggak sekedar romantis aja, tapi menjadi sahabat yang menyenangkan buat kamu gitu, kenyamanan. Tapi kemudian di sini aku melihat bahwa ada suatu hal mengenai dia yang mungkin kamu ngerasa kayak dia ini baik, dia ini hangat. Mungkin kamu sudah merasakan kedekatan ini sekian lama lah, berbulan-bulan bahkan mungkin ya, yang mana kamu bertanya-tanya kenapa, tapi kenapa sampai sekarang dia belum aja nembak atau ngajak jadian atau ngajak serius atau mungkin bener-bener komitmen sebagai pacar gitu kan. Kenapa? Aku lihat di sini dia jatuh cinta sama kamu, dia suka sama kamu, penasaran sama kamu, ingin hadir sebagai orang yang membuat kamu nyaman, tapi juga ada sesuatu mengenai dia yang masih dia pikirkan gitu loh. Jadi di sini dia masih ada energi buat ingin healing dulu, masih bertanya-tanya apakah keputusan aku ini benar, apakah nanti kedepannya aku akan nyaman bersama dengan kamu, apakah semua akan baik-baik saja, karena di sini sepertinya masih ada sesuatu yang mengganjal mengenai isi hatinya. Dan aku lihat di sini lebih kepada apa yang ada di dalam hatinya ya, mungkin di sini mengenai kenangan-kenangannya, mungkin mengenai luka batinnya dia, atau sesuatu yang dia jatuh cinta tapi takut untuk meneruskan rasa cintanya. Dia suka sama kamu tapi sepertinya takut untuk berkomitmen di sini. Sepertinya dia punya trust issues, atau mungkin di sini sulit untuk bisa percaya kepada seseorang, sulit untuk percaya bahwa seseorang ini bisa membalas cintanya, menjaga kepercayaan, setia dan sebagainya. Jadi di sini ada banyak sekali pemikiran dia yang membuat dia ini kenapa sampai sekarang membuat kamu nyaman, nggak ghosting tetapi juga menggantungkan hubungan ini, sehingga kamu di sini banyak yang bertanya-tanya apakah dia ini memang suka sama saya atau saya ini sekedar pelarian aja dan sebagainya. Dan kalau di sini bisa aku katakan sebenarnya dia sekarang lebih di mode sedang berpikir sih mengenai apakah kedepannya dia akan benar-benar akan menyeriusi perasaannya ke kamu, benar-benar ngajak kamu ke hubungan yang jauh lebih komitmen ya, pacaran atau mungkin yang lebih dari itu. Tapi untuk sekarang dia memang masih belum mau maju ke kamu untuk benar-benar berkomitmen serius. Jadi kalau sekarang kamu banyak bertanya-tanya, kenapa sih bikin aku nyaman kalau misalnya kamunya nggak pasti? Aku akan lihat satu kartu lagi. Ada apa dengan dia ini ya? Di sini ada kartu Six of Pentacles. Jadi yang bisa aku bilang, orang ini kenapa berpikir cukup lama, kenapa dia butuh waktu yang cukup panjang untuk memastikan apakah dia akan yakin bersama dengan kamu, karena dia nggak mau gagal, karena dia nggak mau ketika nanti dia nembak kamu atau mungkin ngajak jadian kamu, dia nggak mau ditolak gitu loh. Dia berharap bahwa semua usaha yang dia lakukan ini akan mendapatkan jawaban iya dari kamu, bahwa kamu juga mempunyai perasaan yang sama dengan dia, bahwa kedepannya dia ingin bahwa kamu dan dia ini bisa berjalan ke arah yang sama gitu loh di sini. Dan dia juga mengharapkan sebuah keseimbangan di sini. Jadi kalau misalnya dia sudah ngasih perhatian yang banyak ke kamu, dia lagi nunggu nih umpan balik dari kamu, apakah kamu juga membalas perhatian dia sebanyak yang dia berikan ke kamu. Kalau kamu di sini tipe yang cukup cuek, atau mungkin di sini kamu tipe yang apa ya, malu-malu kucing atau jinak-jinak merpati, apa ya bahasanya, malu-malu tapi mau gitu loh, yang mana kamu lebih banyak dinginnya, atau mungkin di sini banyak memendam perasaan kamu. Jadi sebenarnya kamu suka tapi kamu nggak mau nunjukin kalau kamu tuh suka sama dia, paham gak sih? Makanya di sini dia bingung apakah kamu ini suka sama dia apa enggak, sementara dia merasa aku sudah memberikan banyak perhatian ke kamu, udah ngasih banyak kode-kode, sinyal-sinyal kalau dia suka, tapi mungkin dia belum merasakan sinyal yang sama dari kamu. Karena di sini dia ingin keseimbangan, dia ingin rasa yang dia rasakan ini sama dengan rasa yang kamu rasa. Maka di sini kenapa dia masih mempertimbangkan, coba kamu ingat-ingat ke diri kamu, apakah kamu sudah seramah itu ke dia, apakah kamu sudah seperhatian itu ke dia atau gimana? Karena di sini pertimbangan dia kenapa dia masih belum juga nembak kamu atau menuju ke arah jadian, karena di sini dia merasa bahwa kelihatannya hanya dia yang bekerja atau mungkin bergerak
tapi mungkin kamunya lebih ke dingin, atau mungkin di sini nggak mau menunjukkan rasa suka kamu, takut dibilang caper atau gimana lah gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi kamu juga suka sama dia. Ya, maka aku akan lihat di sini dari sisinya kamu. Apa sebenarnya yang kamu rasakan mengenai kehadiran seseorang ini? Ada Queen of Cups. Sebenarnya kamu tuh suka sama dia. Maksudnya di sini kamu nyaman sama dia ya. Ini juga ada Nine of Cups. Kamu nyaman kok sama dia sebetulnya. Ada The Chariot, ada Page of Wands, ada Air of Cups. Tapi kamu juga sebenarnya nggak sabar nungguin pergerakan dari dia. Kalau aku lihat di sini kamu sebenarnya nyaman sama dia. Kamu juga sebenarnya suka sama dia. Kehadiran dia ini membuat kamu merasakan lagi betapa menyenangkannya diperhatikan, betapa menyenangkannya dicintai lagi. Karena kamu sadar kok dia ini sebenarnya ada rasa lebih lah sama kamu. Kamu ngerti kok, intuisi kamu mengatakannya bahwa dia ini ada apa-apanya gitu. Ya, dan di sini juga kamu merasakan kok kehadiran dia yang penuh dengan keramahan, kehangatan, perhatian adalah rasa lebih bahwa dia ini lagi suka sama kamu. Kamu merasakan itu sebenarnya. Yang mana kamu juga merasakan nyaman sama dia ya. Nine of Cups, kamu merasa percaya diri lagi. Kalau sebelumnya kamu cukup pesimis mengenai cinta, kamu optimis lagi nih mengenai cinta, bahwa ada seseorang yang sekarang lagi jatuh cinta sama saya kayak gitu. Cuma memang di sini kamu tipe yang kemungkinan besarnya ingin pergerakan secepatnya gitu. Kamu males buat nungguin dia. Nyaman sih kamu sama dia, seneng sih kamu dicintai sama dia, tapi juga kamu ngerasa, tapi kenapa pergerakan dia kok lambat banget ya. Kamu merasakan betapa dia membuat kamu nyaman, tapi juga kayak kok lama banget pergerakannya. Aku tuh males nungguin kalau misalnya tanpa arah gitu loh. Sementara dari sisi dia butuh mikir yang dalam banget sebelum bener-bener akan jadian sama kamu gitu. Makanya di sini kamu tuh banyak bertanya-tanya. Sebenarnya dia nih serius nggak sih sama saya? Apakah aku ini cuma cadangan? Apakah nanti dia bener-bener suka gitu? Jadi ada banyak hal mengenai dia yang masih kamu pertanyakan. Lebih ke kamu juga ingin tahu lebih banyak mengenai dia. Curious gitu loh, ingin tahu banyak mengenai dia. Jadi begitulah di sini. Sebenarnya dari sisi dia lebih ke merasa nyaman, merasa, tapi kamunya di sini ingin bergerak. Ayo gitu. Kita sukseskan hubungan kita ini. Cuma mungkin di sini kamunya lebih ke Queen of Cups ini lebih ke apa ya? Anggun. Kalaupun kamu suka, kamu nggak ingin bener-bener memperlihatkan, lebih ke agak-agak menahan diri untuk menunjukkan perhatian kamu ke dia. Makanya di sini dia bertanya-tanya, apakah kamu ini bener-bener suka atau gimana? Karena kamunya masih malu-malu, shy gitu. Di mata dia kamunya masih malu-malu, masih belum seterbuka itu mengenai diri kamu. Walaupun sebenarnya di hati kamu tuh kayak, ayo cepet tembak saya, aku tuh juga suka sama kamu kayak gitu kan. Gitu di sini. Makanya di sini dianya masih stuck, belum bergerak, dan kamunya kayak udah, ayo dong, kalau misalnya kamunya nggak buru-buru, aku bisa move on nih dari kamu gitu. Jadi di sini ada dua kemungkinan di sisi kamu kayak, kalau aku nunggu dia, kamunya ngerasa kayak, tapi iya kalau dia suka sama aku, kalau ini sekedar cadangan aja gimana, kalau aku sekedar lewat doang aja gimana gitu. Makanya di sini banyak dari teman-teman yang melihat video ini sepertinya banyak yang, apa aku move on aja, apa aku mengalihkan hati aku ke orang lain aja. Tapi kamu juga berpikir bahwa, tapi kalau misalnya aku menjauh dari dia, kalau dianya bener-bener suka sama aku gimana kayak. Jadi ya begitulah, cukup complicated ya reading kali ini mengenai orang baru yang akan hadir di hidup kamu ini. Jadi dua-duanya masih, yang satu menunggu pergerakan dari kamu, kamunya ingin bergerak tapi tidak ingin menunjukkan rasa sukanya kamu gitu loh. Jadi kamu bener-bener ingin main aman, nggak ingin menunjukkan bahwa kamu tuh caper ke dia. Jadi kamu tuh suka, tapi kamu nggak ingin kelihatan suka gitu loh. Paham gak sih maksudku? Kamu ingin dianya yang nembak kamu duluan, kamu ingin dianya yang bergerak duluan ke kamu. Jadi kamunya di sini malu-malu tapi ingin ditembak, dan kamunya kayak harus anggun, harus santai, harus dia yang harus mengusahakan untuk mendapatkan kamu. Kamu tipe yang kayak gitu. Ya, makanya di sini dari dua belah pihak ini butuh keberanian lebih sepertinya untuk menunjukkan rasa suka ini. Dan karena di sini cukup complicated, aku akan lihat bagaimana kelanjutan hubungan ini beberapa waktu yang akan datang. Ada Four of Cups. Jadi di sini kemungkinannya emang
dua-duanya antara kamu dan dia ini sama-sama saling ngerem perasaan ya. Jadi yang satunya nggak mau buru-buru maju, yang satunya nggak ingin terlalu over menunjukkan rasa cintanya. Jadi gimana dia tahu bahwa kamu suka kalau misalnya kamunya nggak memberi perhatian sebanyak dia, kalau kamunya dingin-dingin aja gitu. Dan bagaimana dia bisa yakin mengenai kamu karena kamunya di sini juga masih menahan diri, belum bisa memperlihatkan diri kamu yang sesungguhnya kepada dia. Gitu sih di sini. Ada Ace of Swords. Sebenarnya antara kamu dan dia di sini sama-sama ingin sebuah petualangan yang baru. Petualangan yang baru dalam artian ya antara kamu dan dia ingin jadian, kisah cinta yang baru bersama dengan dia, bersama dengan kamu, kayak gitu di sini. Sebenarnya cuma karena masih sama-sama belum mau, apa ya bahasanya, aku tuh bingung gitu loh. Sama-sama suka tapi belum mau menunjukkan, belum mau bener-bener kelihatan suka. Jadi masih sama-sama malu-malu atau sama-sama saling menahan ego gitu loh. Dan di sini ada Eight of Pentacles. Kalau memang ingin hubungan ini berjalan ke arah yang seperti yang kamu harapkan, seperti yang dia harapkan, memang harus ada kerja keras yang lebih di sini untuk menunjukkan rasa sayang, rasa cinta. Dianya harus berani maju ke kamu untuk menyatakan keseriusannya. Kamunya harus berani untuk menunjukkan kalau kamu tuh juga suka sama dia, terutama kalau kamu di sini adalah pihak perempuannya kayak gitu. Karena biasanya tim cewek ini suka malu-malu kalau harus nunjukin perasaan duluan. Jadinya nungguin dia, tapi dianya sendiri nungguin kamu. Jadi kan bingung ya, say gitu. Dan sebenarnya kamu dan dia ini sama-sama ingin sebuah komitmen yang lebih di sini ya, Four of Wands, sebuah kenyamanan, harmoni, keseimbangan, kebahagiaan. Ya di sini bisa pacaran, lamaran, pernikahan. Sebenarnya udah ada rasa antara kamu dan dia. Cuma ya itu tadi ada penghambatnya, seperti ku katakan tadi itu. Ada Three of Swords di sini. Kalau memang ini terus akan begini aja, muter-muter aja, ya otomatis dari pihak kamunya patah hati karena dianya nggak maju-maju. Dari pihak dianya dia patah hati karena kamu seperti tidak membalas perhatian dia, kamu seperti tidak membalas cinta yang dia berikan ke dia, kayak gitu. Jadi dianya takut nanya ke kamu, kamunya takut nanya ke dia. Sama-sama takut gitu loh, sayang, begitu. Jadi ya ini hubungan yang jatuh cinta diam-diam, jatuh cinta bareng-bareng tapi diam-diaman gitu. Bingung kan? Aku juga bingung nih yang reading. Lalu kalau misalnya hubungan ini ke depannya tetap seperti ini, akan aku lihat lagi seperti apa kelanjutannya. Ada Two of Wands. Antara kamu dan dia sama-sama masih akan saling melihat ya, masih sama-sama saling suka sih di sini. Masih akan kepo-kepo di sosial media. Iya, masih di area sosial media. Ingin tahu perasaan kamu dari sosial media. Kamu ingin tahu perasaan dia dari sosial media, apa yang terjadi sama dia, kayak gitu sih di sini. Sama-sama malu-malu ya di sini kamu dan dia ini. Sama-sama takut untuk menyatakan perasaan, sama-sama takut untuk bertanya mengenai perasaan. Ya, ada The Emperor di sini. Kartu The Emperor ini sebenarnya kartu yang dia penuh dengan tanggung jawab, berani, realistis, dan nggak ingin terombang-ambing dalam ketidakpastian. Tapi entah kenapa di deck ini kartu The Emperor-nya dia lagi mikir gitu loh. Jadi di sini emang tipe yang banyak berpikir antara kamu dan dianya gitu ya. Di sini ada Ace of Pentacles, tapi pada akhirnya aku melihat akan ada keberanian dari salah satu pihak, entah kamu entah dia, yang akan bener-bener maju untuk mengatakan aku serius dengan hubungan kita gitu. Entah kamu atau dia yang pada akhirnya mengatakan ini, aku serius dengan hubungan ini, gimana, mau lanjut apa enggak? Kalau lanjut ayo, kalau enggak ya sudah, aku akan move on gitu di sini. Gitu sih, akan ada pihak yang berani di sini untuk sebuah komitmen, untuk sebuah kepastian. Karena Pentacles di sini walaupun kelihatannya duit, uang, koin, tapi sebenarnya ini lebih kepada sebuah stabilitas, komitmen, loyalitas. Jadi akan ada jawabannya. Atau di sini keberanian untuk mempertanyakan jawaban, apakah mungkin nggak di kita berdua akan sampai di kondisi ini, kayak gitu. Nggak mau berlama-lama lagi karena sepertinya dari pihak dia atau kamu capek dan lelah tanpa arah gitu, walaupun sama-sama suka gitu ya. Ada Knight of Pentacles, dan kalaupun nanti akan ada masanya jadian, bener-bener jadian kamu dan dia, pergerakannya memang di sini
nggak secepat itu ya, dalam artian butuh pengenalan lebih dalam antara kamu dan dia untuk sama-sama saling ngerti background masing-masing, untuk sama-sama saling melihat goal kedepannya mau gimana. Jadi di sini kamu dan dia kan sama-sama menjadi pasangan yang sudah di level yang benar-benar ingin komitmen di sini, terutama kalau memang antara kamu dan dia sudah ingin menuju ke arah yang lebih serius lagi, yang nggak sekedar pacaran aja tapi juga menuju ke pernikahan atau mungkin lah di sini lamaran kayak gitu. Jadi di sini benar-benar ingin pergerakan yang santai aja, pelan-pelan aja, saling mengenal satu sama lain, saling mengenal lingkungan masing-masing, pertemanan, gaya hidup, keluarga kayak gitu di sini. Karena yang dibawa Pentacle sekali lagi ini juga berhubungan dengan kemapanan atau kestabilan finansial, bisa mengenai stabilitas emosi, hati, perasaan kayak gitu. Jadi bener-bener ingin mengenal lebih dalam sih di sini. Ada Ace of Wands pada akhirnya di sini. Ace of Wands lebih kepada obsesi, passion, jadi goal yang sama. Jadi kalau misalnya di sini kamu dan dia benar-benar akan saling mengenal dalam sebuah komitmen dengan tujuan yang sama, goal yang sama pada akhirnya, ya aku lihat di sini tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan ini bisa menuju ke arah yang kamu dan dia harapkan di sini. Yang lebih serius, bisa saja menuju pernikahan di sini karena kamu dan dia sama-sama ingin sebuah kehidupan yang lebih berbahagia di sini ya. Berkeluarga, nyaman, berkecukupan secara keuangan, dari perasaan juga, kayak gitu di sini yang bisa kulihat mengenai kamu dan dia. Dan ya, mengenai si orang baru ini, apa aja sih yang dia rasakan mengenai kamu? Aku akan lihat di sini sebentar. Are you thinking about me? Jadi di sini dia emang lagi jatuh cinta banget sama kamu ya, sampai dia bertanya-tanya, apakah kamu juga memikirkan tentang dia karena dia lagi banyak banget memikirkan sesuatu hal atau banyak hal mengenai kamu di sini. Apakah kamu akan suka sama dia? Apakah kamu sudah move on dari pacar kamu? Apakah kamu akan membalas cintanya dan sebagainya. Lalu di sini I wish I had treated you better. Di sini dia berharap dia bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya kamu dan dia ini sudah lama cukup kenal, sudah cukup lama kenal, di sini sepertinya mungkin dulu kamu dan dia hubungannya biasa aja, atau mungkin di sini dulu dia sering ngebercandain kamu, atau mungkin bikin kamu bete. Nah, setelah dia menyadari rasa sukanya ke kamu, dia ingin memperlakukan kamu jauh lebih baik lagi sekarang. Setelah dia menyadari bahwa dia ini ternyata suka sama kamu gitu, atau mungkin di sini dia makin penasaran sama kamu ya. Aku sangat bahagia ketika kita bersama. Yes, ini mengkonfirmasi kartu Ten of Cups yang menandakan dia ini happy banget sama kamu. Dia bahagia banget bisa mengenal kamu sejauh ini, bisa menyadari kehadiran kamu di hidupnya sejauh ini. Dan ya tentu saja dia karena bahagia ya, dia ingin kedepannya ingin bahagia juga bersama dengan kamu, gak hanya sekarang-sekarang aja. Kemudian sudah waktunya kita bicara jujur dari hati ke hati. Yes. Iya, ini kunci dari hubungan ini antara kamu dan dia. Bicara jujur mengenai perasaan kamu dan dia dari hati ke hati, gitu. Karena kalau misalnya dari pihak dianya mendem, kamunya juga mendem, gimana tahu gitu loh. Gimana saling tahu bahwa kamu dan dia ini sama-sama suka kalau misalnya belum ada kejujuran dan juga keberanian untuk mengungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan ke dia atau apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Begitu. Lalu di sini ketika aku berpikir mengenai masa depan, yang bisa aku lihat adalah kamu gitu. Jadi dia berharap bahwa di masa depannya ada kamu dan dia yang sama-sama berbahagia, ada kamu dan dia yang sama-sama saling berjuang untuk kehidupan kalian ke depannya. Begitu. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Aku punya oracle baru dan kita lihat aja apa pesan atau mungkin di sini kunci hubungan ini antara kamu dan dia ya. Ini mah memperjelas kartu ini bahwa kamu harus bisa jujur mengenai apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikirkan, apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Jadi kalau memang kamu merasa bahwa dia ini sudah berkorban banyak buat kamu, sudah sering memberi perhatian yang lebih buat kamu, sering bertanya mengenai kamu, ngajak kamu jalan-jalan kemana, yang kelihatan banget lah di sini usaha dia untuk pendekatan ke kamu, ya kamu bisalah di sini membalas perhatian dia. Jangan kalau misalnya kamu merasa kamu suka sama dia, tertarik sama dia, kamunya diem-diem aja ya. Dia akan merasa bahwa dia berjuang sendirian, sementara kamunya mungkin nggak setertarik itu sama dia gitu loh di sini. Jadi pesannya buat kamu, kalau memang kamu merasakan hal yang sama dengan dia ya,
tunjukkan perhatian kamu, tunjukkan bahwa kamu juga tertarik sama dia supaya dia nggak ngerasa jatuh cinta sendirian gitu loh di sini. Ya, kemudian ada third party situation. Jadi di sini hati-hati dengan adanya orang ketiga yang bisa menginterupsi atau hadir di hubungan kamu dan dia ini. Ini macam-macam ya. Nggak hanya dari pihak dia aja, bisa aja dari pihak kamu. Mungkin di sini dia datang ke kamu dengan perasaan cinta, tapi mungkin di sini kamunya yang masih harus move on dari masa lalu kamu, kayak gitu juga bisa di sini. Ya, atau hati-hati juga di sini ketika dia terlalu lama menunggu kamu, tiba-tiba ada hadir orang baru. Begitu juga sebaliknya, bisa aja di sini ketika kamu terlalu lama menunggu action dari dia, hadir orang baru. Jadi hati-hati aja. Kalau emang di sini masih ada keyakinan kamu dan dia bahwa hubungan ini bisa dijalankan, ya ayo jujur, ayo speak up gitu. Jangan diam-diaman aja, karena kalau diam-diaman aja nggak akan ketemu jalan tengahnya. Begitu. Kemudian di sini ada jarak ya. Apakah kamu dan dia sedang ada di hubungan LDR? Atau mungkin di sini beda kota, atau mungkin di sini bedanya beda rumah ibadah, beda agama, beda suku bangsa, beda status sosial, bisa jadi. Karena di sini aku lihat perbedaan antara kamu dan dia ini, baik perbedaan jarak, rumah ibadah, suku dan sebagainya, ini akan menjadi sebuah pembelajaran atau mungkin menjadi sebuah tantangan di hubungan kamu dan dia ini yang bisa membantu sebenarnya hubungan ini menjadi lebih kuat ke depannya kalau memang kamunya kekeh atau mungkin bertahan bahwa kamu dan dia yakin kisah cinta ini bisa membawa kamu dan dia kepada kebahagiaan. Jadi memang hubungan ini cukup menantang ya buat kamu dan dia, kayak gitu. Lalu di sini ada twin flame. Kemungkinannya dia adalah twin flame kamu, atau mungkin di sini mirror soul-nya kamu, cermin jiwanya kamu, yang mana koneksi ini luar biasa sih. Kamu akan bisa merasakan bagaimana kedekatan emosi antara kamu dan dia, kedekatan batin kamu dan dia, yang rasanya itu seperti kamu sudah lama kenal sama dia, lama banget, seperti akrab banget, padahal mungkin baru kenal atau mungkin baru dekat, kayak gitu di sini. Dan twin flame ini biasanya, kenapa dinamakan twin flame? Karena hubungannya bener-bener membara banget di awal tuh, kayak meledak-ledak, penuh dengan cinta yang obsesi, passion, tapi kemudian nanti tiba-tiba dingin kayak gitu. Maka di sini tergantung bagaimana kamunya. Karena aku lihat memang di sini pergerakannya awal-awalnya tuh membara banget, tapi tiba-tiba makin ke belakang makin dingin, makin nggak ngerti arahnya kemana gitu loh di sini. Maka ya coba kalau memang kamu meyakini bahwa masa depan kamu bersama dengan dia, coba diusahakan ngobrol sama dia ya di sini. Dan twin flame ini bukan berarti sesuatu yang harus kamu takutin, karena ya apapun labelnya, kalau memang di sini kamu dan dia berjodoh, ya berjodoh aja sih, kayak gitu di sini ya. Jadi jangan terbebani dengan label twin flame atau apapun itu. Jalani apa yang memang sekiranya membuat kamu dan dia ini bahagia. Oke? Ada express your love di sini. Penting buat kamu untuk supaya dia ini tahu bahwa kamu tuh juga suka sama dia, bahwa kamu tuh perhatian sama dia, bahwa kamu juga cinta sama dia. Jadi jangan biarkan dia bertanya-tanya mengenai perasaan kamu, karena kamunya dingin, diam, terlalu anggun, terlalu tidak mau menunjukkan perasaan kamu. Karena dia akan bertanya-tanya apakah kamu ini juga suka sama dia atau sebenarnya enggak, kayak gitu. Jadi bagaimana dia tahu perasaan kamu kalau kamunya nggak ada ekspresi atau nggak ada pernyataan, nggak ada tindakan, kayak gitu di sini ya, antara kamu dan dia. Dan aku akan lihat di sini beberapa charm kamu dan dia. Aku akan mulai dari zodiaknya dulu di sini. Oke, apakah kamu dan dia ini berzodiak Capricorn, Pisces, Sagittarius, Taurus, Libra, Virgo, Aquarius, Aries. Kalau misalnya zodiak kamu atau dia nggak ada, jangan sedih, aku ada inisial nama. Atau mungkin di sini lebih tepatnya unsur nama kamu atau dia. Ada B, M, Q, H, A, T, K, L, E, dan O.
Dan di sini aku ada beberapa angka atau lebih tepatnya tanggal. Ini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, tanggal ketemu, tanggal apapun lah yang spesial antara kamu dan dia di sini, atau angka-angka yang spesial untuk kamu dan dia. Ada 3, 8, ada 6, ada 1, 2, 6, 2, 1, 2, 15, 25, 7, 24, 22. Kemudian beberapa charm lain yang lebih memperjelas. Ini bisa tentang kamu, bisa tentang dia ya. Di sini ada masakan Jepang, ramen dan sushi. Jadi mungkin di sini kamu dan dia sama-sama suka kuliner yang berhubungan dengan Jepang, atau mungkin di sini kamu atau dia suka dengan sesuatu yang berbau Jepang-Jepangan di sini. Mungkin animenya, atau di sini lebih kepada makanan sih. Makanan Jepang, nggak hanya sushi dan ramen, mungkin juga makanan Jepang yang lain lah ya di sini. Lalu ada seseorang, dia atau kamu berhubungan dengan entertainment di sini. Mungkin dia kerja di stasiun televisi, radio, sesuatu yang berhubungan dengan konten kreator, atau mungkin di sini membuat video, editing, gambar, poster kayak gitu. Sesuatu yang berhubungan dengan entertainment di sini. Atau mungkin aktor, aktris, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan dunia entertainment, media online kayak gitu di sini. Atau influencer juga bisa. Di sini ada sesuatu yang berhubungan dengan Eropa, entah kamu atau dia sangat-sangat tertarik dengan Eropa, mungkin dengan negaranya, kebudayaannya, masakannya, atau mungkin di sini kamu atau dia ingin bercita-cita kuliah di sana, bekerja di sana, atau sekarang sedang tinggal di sana. Sesuatu yang berhubungan dengan negara-negara Eropa. Negara Eropa banyak macam-macam, bisa Inggris, Prancis, Swiss. Mungkin impian kamu ingin liburan ke sana dan negara-negara lain di benua Eropa. Kemudian di sini ada pohon. Ada 2 kemungkinan di sini. Pertama, kamu atau dia suka dengan aktivitas outdoor daripada di dalam ruangan ya. Mungkin di sini jalan-jalan ke pantai, ke taman kota, pegunungan dan sebagainya. Atau di sini hubungan kamu dan dia ini akan bertumbuh, grow gitu loh. Lebih tepatnya membuat kamu dan dia sama-sama saling mendewasa, lebih mengerti mengenai cinta, bahwa cinta nggak sekedar manis-manis aja, tapi juga penghargaan, menghormati, menyayangi, mendengarkan, dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemudian ada paspor di sini. Jadi kemungkinannya memang dia ini atau kamunya sangat-sangat tertarik dengan luar negeri, suka liburan ke negara lain, atau mungkin di sini perkenalannya antar negara, mungkin dia di sini dari negara lain. Ya bisa jadi kamu dan dia kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri kayak gitulah di sini, yang berhubungan dengan paspor atau visa kayak gitu ya. Di sini berhubungan dengan negara lain. Kemudian di sini ada fast food. Jadi kemungkinannya kamu dan dia ini suka jajan ya, kuliner gitu, lebih tepatnya makanan-makanan fast food, burger, french fries, pizza, yang gitu-gitu di sini. Mungkin kamu dan dia punya kenangan lah di salah satu restoran fast food di Indonesia atau dimanapun itu ya di sini. Mungkin pertama kali ketemu di sana, atau mungkin pernah ngobrol cukup dalam di sana, atau emang suka aja gitu kalau misalnya lagi ngedate makan-makan yang fast food gitulah ya di sini. Lalu di sini ada gadget. Di sini ada 2 kemungkinan. Pertama, dia atau kamu sama-sama penyuka gadget, suka dengan perkembangan teknologi, baik handphone atau laptop atau apapun lah itu yang berhubungan dengan teknologi gadget gitu ya. Atau di sini memang suka banget dengan game online di sini, game yang berhubungan dengan internet, misalnya Mobile Legends atau apapun lah itu. Aku nggak ngerti tentang game, tapi mungkin pertemuan kamu dan dia bisa dari sini, atau emang salah satu dari kamu dan dia emang suka banget dengan game-game yang ada di handphone, yang mainnya via handphone kayak gitu, smartphone. Ada pantai di sini, kemungkinan kamu atau dia suka jalan-jalan ke pantai dibandingkan ke pegunungan barangkali. Atau mungkin pertemuan kamu di pantai, sesuatu yang berhubungan dengan pantai gitu ya. Atau mungkin punya cita-cita nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke pantai yuk kayak gitu di sini. Anak pantai banget. Dan satu lagi apa nih? Ada musik di sini. Antara kamu atau dia mungkin di sini punya lagu kenangan
ya, lagu kenangan, atau sama-sama suka musik yang sama, atau mungkin di sini suka nonton konser, suka penyanyi yang sama, atau mungkin kamu dan dia sama-sama punya suara yang bagus gitu loh di sini. Jadi bisa kamu atau dia di sini ya intinya. Jadi bisa lagu, musik, bisa alat musik dan sebagainya. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai seseorang yang akan datang kepada kamu sebentar lagi. Dan apapun itu, semoga kehadiran dia bisa membawa banyak kebahagiaan buat kamu, membawa banyak pelajaran yang indah buat kamu. Dan ya, terima kasih kamu sudah mampir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.